BPK penabur Bandung yang tercinta, berkumpul bersama penuh hangat mesra. Rintangan bukan halangan jika bergandengan tangan. Yang tak lalu jadi kenangan, yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. Oh, 60 usia satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Kita keluarga punya sebuah cita, Smart 1 BPK penabur Bandung yang tercinta. Semoga tiap benih berbuah jadi kasih, kiranya membawa dampak dalam pikiran indah. yang tak lalu jadi kenangan, Yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. Oh, 60 usia Smart 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersekutu dalam namanya, berdampak untuk Indonesia. Smart 1 BPK penabur Bandung. Usia Smart 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. 60 usia Smart 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Smart 1, Smart 1, Smart 1 di hatiku. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Kembali lagi di Road to 60 Pesta Diamond Smart 1 BPK Penabur Bandung yang akan diselenggarakan Pesta Diamond ini pada tanggal 22 November tahun 2025. Itu dari pagi sampai malam merayakan reuni akbar dari alumni dan alumna ya atau alumnus Smart 1 BPK Penabur Bandung dari angkatan berapa tahun lulusan tahun berapa ya? 65 sampai 2025. Wow, ada 15.000 orang tapi mungkin yang akan diundang, yang akan hadir mungkin 5.000 orang. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari 97. Wow. 97. Dan kita mau kenalan sama teman-teman 97 nih. Pertama dari yang paling ujung. Ya, ini yang paling ujung ini suami istri nih. Ya, silakan. Namanya, terus sehari-hari ngapain aja. Yang mana suami, yang mana istri? Silakan. Ayo. Ya. Kamu dulu. Dia dulu deh. Saya dulu. Gus gandeng loh. Oke, silakan. Halo Nah, ini semuanya. istri. Istri ya ini ya. Istri, ya. Aku Sharon, namanya Sharon. Terus sekarang jadi ibu rumah tangga. Wow. Kita punya 3 anak. Wow. Terus juga ada usaha kecil-kecilan lah ya. Untuk aku sih ngerjain sekarang pakaian anak. Oke. Ada brandnya Little Glam. Ah. Terus juga
jadi IO juga Oke. di Poppins Bazaar. Oh, IO-nya Poppins Bazaar yang sukses berat itu ya. makan Iya. makan ya. Berikutnya suaminya nih, 97. Oke, nama saya Edwan, suaminya Sharon. Oke. Sehari-hari saya di bidang tekstil. Oke. Udah, Oke. anak 3 sama Iya, anak-anak bersama. Tekstil maksudnya jualan kain atau bikin pabrik atau apa? Kita ada produksi di circular knitting. Oh, circular knitting. Wow, seru ya. Berikutnya nih, ya, yang cerah. Yang cerah, yang herang. Halo. Yes. Halo, saya Haris, biasanya dipanggilnya Asju kalau sama teman-teman. Karena Karena ya sudahlah ya, nama Iya. babe itu teh. oh, nama orang tuanya Oh. sebenarnya namanya Asyu ya, papanya Asyu, ya. Tapi kan tulisannya Asju, panggilnya Asju. Ya. Cuman Iya, nempel iya. sampai sekarang gitu Oke, ya. oke, ya. Tuh, saya wira swasta. Hmm. Selain itu juga sekarang lagi rajin bikinin konten. Oke, Makanan, oke. makanan. Wow. Wira swasta bidang apa nih? Nyawain lapak di Pujasera. Oke, oke. Lapak makanan. Sama insurance juga ya katanya ya. Insurance sedikit. Sedikit. Itu Baik. teman-teman, manggil Asju itu teman-teman semua manggil Asju. Semua teman-teman. Orang yang manggil Asju. Oh gitu. Oke. Si Papa manggil Asju tuh si Papa. Sudah lah tuh. Benar-benar ya. Bisinya kan kita nggak tahu, benar nggak? Berikutnya, nah ini yang benar-benar asuransi nih, silakan. Halo, nama gua Victor. Sehari-hari gua di insurance. Anak gua 2, umur 17 sama umur 14. Iya. Istrinya Semak 1 juga ya kan? Istri semak 1 98 ya? 98 ya. Feni betul, kemarin Feni. juara Juara apa? ketiga lari. Ketiga Fun walk and run. Fun run. Iya. Fun run. Iya, iya, iya. Family fun run. Saya sebagai pelatihnya mendampingi. Kelihatan. Gimana mah pelatih cuma bisa ngomong doang. Thank you Victor. Ya, next berikutnya. Nah, ini juga dari insurance juga nih. Silakan. Halo, saya Feni. Saya juga di insurance. Uh-huh. Anak saya 1, sekarang udah kuliah. Terus udah gitu, suami saya BPK 96. Oke, alumni 96, alumnus 96 ya. Ya. Edo ya. Oke. Iya. Nanti minggu depan datang dong Edo? Enggak. Minggu depan kita sama 96 nih ngobrol-ngobrol. Oh minggu depan 96. Wah, 96. ini. Nah, berikutnya silakan. Halo, nama saya Vivi. Properti ini, Vivi Properti. Oh iya, tahu aja kok. Iya, iya. Ya, saya punya toko bangunan sama juga di properti. Wah, properti ini apa namanya? Discovery Property. Discovery Property. Jadi kalau yang mau ini boleh ya. Ini apa? Dan kebanyakan di sini insurance ya. Bisnis di ruangan ini sekarang insurance ya. Insurance yang prudential ya. Ya. Always listening, always understand. Woi. Tahu aja. Berikutnya, Victor paling tarik ngomong. yang berarti komisinya paling gede. Oh, benar. So, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol juga dengan ini ceritanya ini lulusan 97 featuring Time Travel Cast and Crew. Ya. Jadi kita bikin film, alumnus Semak 1 itu kita pada bikin film dan filmnya udah tayang di YouTube, The Time Travel, dan kita masih mengajukan ke 21, masih belum dikabulkan juga untuk diputar. Oke. Ini kita mau kenalan dengan sutradaranya dulu. Namanya silakan. Silakan. Halo, nama saya Wong Hoksan. Nggak kelihatan tuh di layar tuh. Nah, halo, nama saya Wong Hoksan. Saya angkatan 2000. Lulusan tahun 2000 ya. Ya, lulusan 2000. Udah berkeluarga, istri 1, anak 2. Ya, dan bisnis ini jadi bisnis atau memang ada bisnis lain? Oke, saya ada di bisnis F&B. Rumah makan ya di ya, itu di Sudirman Street. Betul, di Apa sih Sudirman namanya? Street. Namanya King Crab. King Crab. Kalau mau makan apa sih kepiting, kerang, Alaska, kepiting. dicampur-campur tuh yang makannya di meja tuh pakai plastik yang ada apa jagungnya enak. Udah nih datang ke King Crab. Hari Selasa tutup ya? Gua sebagai langganannya tahu. Dan kemudian sebelah gua ini ada cashnya. Oh iya. Cashnya ini sebelah Iya, saya juga silakan, cash juga. silakan. Saya Edi angkatan 92. Saya diajak Hoksen ya. Jadi pemeran salah satunya karena kita ada 3 orang, salah satunya saya. Nah kemudian
Saya sama Asju di sini ya. Iya, betul. Kita jadi GFI ya. GFI. Nanti dijelasin GFI itu apa. Gary, saya Gary, kemudian Freddy ya, dan ini Ishak. Saya Ishak. Terus sehari-hari ngapain nih? Sehari-hari saya liatin istri jualan, bantuin istri, Oke, istri bantuin istri jualan, buka makanan juga. Apa tuh? Non halal. Sansan gulung itu ya? Segulung babi. Segulung babi. Yang terkenal itu dia ada di Sudirman Street ada sama di Sudirman Street, ada di Pasar KBP, Parahiangan. Pasar Parahiangan. Oke, wow. Hebat banget ya bisnisnya ya. Bisnis halal. Yang jual nggak halal. Iya. Terus betul. Samping itu juga ada kerja juga kan ya sekarang ya? Ada kerja di jualan obat gitu. Di Sanbe ya? Iya, Sanbe betul. Pharma. Terus juga insurance juga ya? Insurance istri sekarang. Itu yang ngajakin juga itu orang-orang ini juga. Iya. Memang untuk rekrutan yang paling ideal itu teman seangkatan dulu. Iya. Ini saya lebih tua malah. Gitu ya? Sama dia diajaknya gimana? Ya berarti memang. Ya, mereka lebih tua dari saya. Iya, bukan. Karena mereka memang menganggap kamu tuh semangatnya muda. Oh gitu. Asik. So, kita mau ngobrol sama 97 dulu nih. 97 siapa yang cerita dulu nih? Paling rame paling rame itu apa di 97? Paling berkesan selama masuk tahun 94, keluar 97. Apa yang paling berkesan selama 3 tahun ini? Kalau pas dihukum gimana? Gak apa-apa. Boleh. Melihat temen dihukum gitu. Gimana? Siapa dihukum? Siapa yang ngehukum? Waktu itu yang paling ingat banget mah kelas 24 ya kayaknya yang dihukum. Kelas 24 dihukum tuh sekelas gitu. Oh iya, kenapa? Jadi cerita sama tuh. siapa dihukumnya? Gue lupa kenapa. Kalau nggak salah waktu itu tuh karena kelasnya ribut banget ya. Isi satu kelas tuh pokoknya gue ingat ada Alek, ada Hansen. Sebutin nama-namanya. Alek, Hansen, terus Edwin, terus gua, terus ada 4-5 orang lah pokoknya situ, terus kita satu kelas benar-benar ribut. Enggak, Frankie enggak. Edwin kembarannya Edwan. Kembaran Edwan. Nakal ya dia. Nah, terus pokoknya akhirnya dimarahin dan kita benar-benar di-strap tuh dari jam berapa itu eventnya, pagi loh itu, gua kalau nggak salah dari pagi sampai siang. Panas. Pertama masih ke bawah masih ketawa-ketawa. Pas udah panas sih kayaknya udah lumayan. Itu pelajaran siapa sih? Mata pelajaran siapa? Aduh, lupa gue jujurnya. Pak Ginting ya? Dijemur ya, dijemur gitu. Pak Ginting itu itu sampai siang. Itu paling bersahabat ya. Dia paling nggak banyak gimana gitu ya. Kalau dia udah sampai marah berarti emang kebangetan banget kali. Iya. Wow. Terus akhirnya gimana menyelesaikannya? 1 jam. Setrap sampai beres. Itu sampai pokoknya sampai siang apa sampai sore itu beres. Gimana sih, suruh berdiri atau gimana? Disuruh berdiri semua dikeluarin 31 semua dikeluarin di 24 dikeluarin di lapangan yang upacara. Bukan upacara. Iya, dulu di upacara ya. Lapangan upacara itu yang depan SMP itu ya. Iya, jadi habis itu kan pas istirahat orang semua ngeliatin, panas lagi. Oh. Lucu ya waktu itu ya pasti ya. Itu paling keinget ya. Dijemur. Gimana ceritanya Asjo nih tentang keriuhan di paling senang buat lo kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kelas 3 kayaknya. Kelas 3 waktu lu seneng sama si waktu gua digaplok sama guru. Digaplok sama siapa? Kelas 3, kelas 2. Emang gila ya, lupa tiap orang pasti punya kenangan tersendiri sekolah ya. Tapi kenangan saya cuma digaplok sama siapa? Digaplok sama siapa? Tapi dia seneng maksudnya gimana? Sama guru geografi rasanya. Oh, guru geografi. Perempuan. Pak Jimmy, bukan. Bukan. Pak Mursasan. Bukan. Lali ada siapa ya guru geografi ya? Oh, berarti lu udah melupakan guru ya? sejarah, lupa lah. Pokoknya lagi posisi lagi cerdas cermat. Gue di belakang sebagai penonton, terus gue tuh nyanyi, gue ingat bisa nyanyi Boyz II Men waktu itu. Lagunya apa judulnya Boyz II Men? As Long As You Love Me, bukan ya, Backstreet Boys. Boyz II Men apa ya? Udah lupa ngarang lagi. Maksudnya nanti kita putar lagunya buat mengingatkan lo pada masa kepahitan lo itu ya. Lo pasti lupa, tapi lo nggak mengampuni waktu itu ya. Iya. So banyak cerita lagi tentang 97, kita akan korek abis ini ya. Kita mendengar sebuah lagu dari Ace of Base. Ini lagunya terkenal banget pada zaman kalian, mengingatkan kalian pada masa-masa itu adalah masa yang paling indah, adalah masa sekolah kita di SMA, betul nggak? So It's a Beautiful Life from Ace of Base. Masih di 92,5 FM Maestro
radiobandung.com kalau Anda mau cek live streamingnya atau websitenya ya. So, balik lagi nih ke Feni nih. Fen, apa yang berkesan waktu sekolah di Semak 1 PPK waktu tahun itu? Waktu kelas 3 kali ya? 31 kali ya? Gimana? Lagi 31 tuh kita sekelas nih kebenaran barengan sama 3-an sama Victor juga nih? Iya, sama gua. Iya. Terus begitu masuk kelas 3 langsung nyari tempat duduk sendiri, duduknya paling belakang. Tapi nggak lama lu dari itu duduknya sama langsung. siapa? Hah? Sama si Vivi ini? Sama si Vivi. Terus sama siapa Evan-nya? Gue lupa sama siapa. Oh, sama si Gepeng. Sama si Gepeng. Ntar kita cerita terus tentang Gepeng ya. So, Feni sama Vivi, apa ceritanya tuh waktu itu? Ya dipindahin sama Pak Jadi Urianya. lu udah duduk rebutan pengen paling belakang. Iya. Terus Pak Uria melihat masuk. mungkinnya itu ini troublemaker semua. Pindahin semua ke depan. Pindahin semua dong ke depan. Silahkan ke paling depan. nomor 1 gitu. Lu ngalangin dong Fan duduk paling depan. Lu udah jangkung ya. Ngalangin terus gimana? Tingginya gini. Alasannya apa? Supaya bisa saling belajar katanya gitu. Nanti bisa belajar yang benar. Oke. Terus Tor apa cerita lagi Tor di kelas? Terus yang paling lucu mah ya itu Evan-nya kalau nyontek sumbernya satu si Gepeng. Oh, kenapa si Gepeng pintar? Oh, paling pintar. Oh iya. Jadi kalau ngeliat si Gepeng sebar-sebarin kanan kiri. Terus abis itu terakhir kasihan gue inget waktu pas bagi hasil si Vivi paling bagus ini. Kok bisa? Si Gepeng cerita. Lu kenapa waktu itu paling bagus? Ceritain kenapa? Iya kan kalau nyontek gue nggak semua ya gitu. Oh, yang nggak bisa aja lu nyontek. Bisa gue nyontek pas kebetulan yang kayaknya gue nggak nyontek sama si Gepeng gue betul. Jadi nilai gue malah lebih bagus dari si Gepeng. Terus dia kaget-kaget si Gepengnya. PT abis itu nggak mau kasih contekan. Wow. Kita langsung terhubung sama Gepeng sekarang. Gepeng tinggal di mana sekarang? Gepeng masih di Bojong Loa ya kayaknya Bojong Loa. Boleh tuh ditelepon Gepeng tuh ya. Lucu banget ya. Masih sakit hati nggak gitu ya? Nggak, memaafkan. Cerita yang menarik ya dari 97 nih. Terus apalagi cerita 97 nih tentang lu tentang apa tadi ya Tor ya? Ya satu lagi gue kalau di kelas 31 gue paling inget ini ya Fen kalau dapat nilai jelek. Kalau nilai jelek tuh dulu ada satu namanya Edi. Jadi kita Edi itu biasa dapat nilai paling jelek. Terus ya biasanya ini ya terus kan kalau anak-anak, aduh kalau umpamanya gue dapat jelek langsung lihat Edi berapa langsung nanya. Jadi kacau kalau dan kita dapat 4, kita lihat dulu Edi berapa, dapat 30. Oh ya udah oke. Gue jadi gak paling jelek. Jadi kayak menghibur. Jadi alat ukur. Iya. Selalu ya Edi kacau. Yang namanya Edi pasti nilai jelek ya. Saya mau bagus. Oh iya Pak Uria. Oh kenapa? Dulu pernah ngomong ya si Ingin ya. Pokoknya kalau Ingin dapat nilai 40 nih misalnya. Iya. Gue periksa lagi. Tapi begitu juga kalau misalnya Edi yang dapat nilainya 90, gue periksa juga. Si Ingin ya, Ingin yang berarti yang pintar, yang nilainya bagus ya. Jadi Ingin jarang dapat nilai jelek kan. Kalau si Ingin meritnya sama Ciung Wanara ya. Iya. Gue masih ingat. Soalnya gue MC weddingnya tuh. Iya di Grand Aquila. Gue selalu ingat semua mantan klien gue yang gue MC nama yang jadi teman nama yang nggak bayar. Jadi ini kasusnya mana yang bayar? Feni Edo bayar waktu itu. Cuman gue ingat Feni Edo mati lampu di Kerawang ya. Dan mereka kira itu bagian dari acara padahal memang asli mati lampu. Terus sama lu bayar, PLN nggak bayar. Kebetulan waktu itu ada di kabupaten itu ada acara konser gede dan listrik habis ya. Tapi akhirnya bayar akhirnya bisa ya di loss listriknya. So itu keseruan dari 97 ya tentang kisah kasih asmara sekarang nih. Katanya kalau Ciung Wanara itu 97 juga. Iya. Wih, kok bisa ya 97 itu pernah waktu itu pernah ada reunian di aul di lapangan upacara sama kantin SMP itu ya di Semak 1, ingat nggak ya waktu itu? Yeah. Waktu itu pas aku hadir di situ pas kalian pakai baju SMA semua. Itu persis kayak anak-anak SMA karena wajah mereka tuh masih unyu. Dan ini angkatan yang paling banyak cowok cakep sama cewek cantiknya. Waduh. Nah, ngomong-ngomong, ini juga angkatan yang menyaingi 83 dalam hal kawin mengawinkan. Ada berapa pasang yang merit ya? Edwan nama Sharon ya. Edwan nama Sharon. Siapa lagi? Andri sama Lucy. Dua. Terus Ingin sama Ciung Wanara. Terus siapa lagi?
Christian sama Lina. Christian sama Lina. Amalina. Edwin Ocha. Edwin Ocha. Oh, saudara kembaran lu juga? Iya. Memang kalian memang sepakat. Ntar kalau kita married someday, lu kawin seangkatan gitu ya? Oke. Lilian Sandy. Edwin sama Ocha. Oh, Lilian sama Sandy. Oh my god. Itu sering gua poyok-poyokin tuh waktu di Sweet 17 ya. Gitu. Akhirnya married juga. Jadi berapa pasang tuh? 6. Udah 6 ya? Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita meritin sekarang. Jangan atau sekarang. Bisa ya, nggak boleh ya. Cuma boleh merit. Haris bisa dicari. Iya, baru gua mau ngomong ya. Nah, Cariin 9. Haris ada yang seangkatan? Ada yang masih Seangkatan masih single. oh iya. Ada loh, Ju. Haris waktu itu katanya pernah terlibat Skandal. ada patah arang sama siapa? Semangatan juga 97 juga katanya ya. Ada. Siapa sih? Ada. Udahlah masa lalu itu. Inisial lengkap lah. Udahlah masa lalu. Iya. Apa kan mau membuka lembaran yang baru sih. Oh iya. Tapi gua kan sekarang mau ngorek luka lama. So, lu waktu itu apa yang membuat lu bisa nggak jadi sama dia? Tah, kunaon tah. Pertanyaannya Dalam gini. Gua juga nggak tahu waktu itu. Nggak apa-apa menghela napas dulu tapi jawab. Alasan klasik biasa nggak cocok. Oh, dia nggak cocok sama lu. Benar. Oh my god, iya. So kita akan balik lagi dengan 97 dan kita akan masih bicara tentang cinta dan nanti kita bakal ngobrol sama Time Travel Cast and Crew. Setelah yang berikut ini dari Hathaway dengan What Is Love. What is love? Baby, don't hurt. Iya, lagu sih nggak penting-penting amat, yang penting kita cerita keseruan kita ya. Tentang cinta lagi tadi. Gimana? Katanya ada cinta segi 5 katanya di 97. Gimana sih? Siapa yang cerita? Victor. Cerita Tor. Gimana Tor? Segitiga lah ya. Oh, segitiga. Siapa aja? Dulu, itu angkatan kita ada namanya Ingin, ada namanya Ciung, sama ada satu lagi Gepeng. Oh, Gepeng. Nah, itu seru. Coba Ju, gimana? Seingat lu gimana itu ceritanya? Seingat gue mah ya kejar-kejaran aja tuh ya. Maksudnya siapa mengejar siapa? Ingin yang dikejar-kejar dua ini. Dikejar Ciung dan Gepeng. Jadi pertamanya inginnya gak mau dua-duanya. Oh, wow. Karena mungkin suka sama yang lain ya. Sama yang lain. Aduh. Yang lainnya siapa? Standarnya beda. Ingin senangnya sama siapa? Sukanya sama siapa? Ini ada. Nih, coba bicara. Oh, coba Fan coba cerita Fan. Gimana? Ingin senangnya sama siapa? Ayo Fan. Lu aja. Inisial coba ya. Ini suka sama E. Cuman E-nya tertariknya sama F. Oh, Ingin senangnya sama Edonya senang sama Feni gitu. Gitu ya. Terus akhirnya Edo Gayo nggak bersambut, langsung Ingin menerima salah satu dari mereka. Gimana caranya Ingin memilih Ciung daripada Gepeng? Gimana caranya ya? Apa ya? Oke lah. Tahu-tahu tiba-tiba jadian kan? Oh iya, deh. Pertanyaannya gue ganti, Victor. Gimana cara lu mengatasi Gepeng yang patah hati? Coba gimana? Dia waktu patah hati ngapain aja tuh, Gepeng? Wah, dulu kalau nelpon Gepeng lama ya, sampai 2 jam. Oh iya, curhat gitu. Curhat. Gimana? Terus katanya sambil nyanyi lagu apa? Nembaknya berkali-kali ya kalau nggak salah. Iya. Hebat loh. Lupa gue lagunya Dewa aja gue inget. Aku bisa membuatmu bener. Walau kata cinta. Nih, betul. Bukan, aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku walaupun tatah cinta. Iya, bener lagu itu kayaknya. Itu bisa dualisme artinya loh ya. Antara gigi dengan pelet. Terus Gepeng akhirnya gimana? Sambil jadi, tapi ya Gepeng juga nggak. Terus akhirnya berapa lama Gepeng bisa move on? Nah, cukup lama tuh. Oh ya? Cukup lama, tapi akhirnya Gepeng itu jadian sama hampir ipar-iparan ya. Sama gua. Hampir ipar-iparan sama dia. Wait. Maksudnya gimana ceritanya? Gila ya. 97 cintanya rumit. Gimana Tor ceritanya? Lebih berarti baik Gepeng. Sekali waktu gua ada jadian sama angkatan 98. Si Tesda. Terus 98. Nah, terus gua sih semua gosip tukang pengremah. Tahu semua. Iya. Nah, terus 98. Nah, terus habis itu
si Gepeng karena teman baik gue suka ajakin dan ngobrol terus akhirnya pokoknya Tesda punya adik. Nah, jadian sama si Gepeng. Sampai hari ini married. Sampai married. Wow. Mesti gue dapet cukyok gitu. Iya. Wow. Asik banget ya. Gepeng akhirnya menemukan tambatan hatinya ya. Kalau enggak sekarang Gepeng udah tinggal di Australia. Oke. Sama siapa? Iya. Terus gimana lagi? Terus apa lagi ya? Cinta yang tak kesampaian. Sekarang cinta yang tak kesampaian dulu. Selain Gepeng, siapa lagi nih? Asju. Ada kali yang lain. Asju dulu Ju. Ini aja yang di depan mata aja. Ini udah permintaan publik Ju. Kira-kira lu kenapa apa yang siapa sih namanya? L. Inisial. LT. Ya, benar. LT. Oke. Terus gimana? Terus berapa lama lu bisa move on, Ju? Kayaknya lu nggak move on sampai hari ini ya. Udah dong, move on dong. Oh iya. Udah dong. Apa yang sampai hari ini lu membuat lu stay single? Karma kok kata. Kenapa Kat? Kayak gitu sama si Dogo. Seingat gua lagi lagi SMP dia pernah nolak cewek. Oh iya. Pernah ya? Iya, pernah. Iya. Oh edan. Sorry ya gua kasar ya. Banyak. Sampai lupa. Cowok sebaik lu, Ju. Cowok sebaik lu tega nolak cewek. Apa kenapa kriterianya nggak pas atau gimana? Atau dia terlalu berat? Apa yang membuat lu tolak dia? Gue juga lupa siapa yang gua tolak. Siapa namanya? Duan? Siapa namanya? Aduh. Inisial nama lengkap lupa banget. Cuma inget soalnya waktu itu abis gila lu seumur-umur gua nggak pernah gua pacaran 13 kali ya. Gua nggak pernah satu kali pun gua nolak cewek. Buat gua ada cewek yang mau udah anugerah banget. Ini nolak lu jual mahal lu so cakep pisan juga bener-bener. Lagi SMP masih bintang. Oh. Habis upacara 17 Agustus gue inget dia cerita. Gue ngerti Wan. Jadi waktu SMP tuh waktu ada Jo ada salam. Siapa? Waktu SMA. Jo ada salam Jo. Siapa sih? Pas kuliah, dia ada salam. Aduh siapa sih? Pas udah seumur gini, ada salam. Siapa? Dan bentar lagi udah masuk usia 50 dia akan bilang, "Sok siapa aja lah." Gitu. Jo, sampai sekarang lo masih belum ada ketertarikan sama siapa gitu belum? Ketertarikan mah selalu ada. Oke. Iya dong. Oke. Sama siapa? Sama lawan jenis yang pasti. Ya kan? Untuk menegaskan ya bahwa Asju ini straight ya. Masih. Oke. Iya. Terus kriteria lu mencari yang seperti apa? Usianya? Usia antara berapa? Usia berapa? 25? Usia nggak masalah, yang penting cocok. Serius lo? Ucapan lo harimau lo hati-hati. Tiba-tiba ada tante-tante umur 75 mau lo? Mau. Yang penting cocok. Range-nya antara umur berapa? Maunya mah yang Ausel you ya. Range-nya antara tahun berapa? Seumuran atau di bawah itu aja lah. Seumuran atau di bawah sampai berapa tahun? Semaunya dia. Semakin muda semakin nggak apa-apa kayaknya. Ya kalau yang muda banget mau sama gue ya gue tampung lah. Saya juga begitu. Gua tampung. Gila ya. Semangat lu udah kayak bapak-bapak. Sok ada yang mau, ada-ada yang mau sama aku tampung kalian. Wow. Nah, sekarang kita ngobrol sama Time Travel Cast and Crew. Nah, sekarang kita ngomong sama sutradaranya Hoxton nih. Gimana sekilas tentang time travel tuh gimana sih? The time travel. Oke, jadi singkat cerita di tahun kemarin itu dari keluarga besar alumni ini ada meeting, kemudian ada banyak hal yang dibicarakan. Nah, salah satunya adalah ada satu ide. Ide ini membuat sebuah film mini series begitu. Ya judulnya The Time Travel. Oke. Terus ceritanya tentang apa nih? Nah, sebelumnya memang merenung terus jadi berpikir dulu gitu ya. Waktu itu dipercaya buat bikin story-nya, skripnya, skenario-nya. Emang ada latar belakang perfilman selama ini? Kuliah di bidang itu? Ya, kebetulan selain yang F&B, saya juga ada agency digital marketing. Ya, jadi suka bikin konten. Oke. Dan
saya seneng nonton sih. Iya, gitu. iya. Jadi bikin konten tuh menghasilkan uang ya. Ya. Nggak kayak si Asjo cuman kenyang doang. Oke. Terus ceritanya ada tokohnya di situ. Ya, ya. Gimana ceritanya? Kenapa bisa dipilih tokoh itu 3 itu? Oke. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol tahun ini akan ada Pesta Diamond. Nah, dari Pesta Diamond ini salah satu tagline yang kita mau angkat ini kan ada gratitude, fellowship, dan impact. Artinya apa aja tuh? Nah, jadi bersyukur, terus kebersamaan, dan kita membawa dampak. Hubungannya sama Pesta Diamond ini apa? Sama alumni ini? Ya, nah dari 60, ini kan kita merayakan ulang tahun BPK ya, SMAK 1 gitu ya, yang ke-60. Nah ini kita berharapnya bisa mengumpulkan dari 60 angkatan, ini tuh ya hampir 15.000 alumni ya. Nah ini bisa dari seluruh penjuru di tahun ke-60 ini tuh bisa berkumpul gitu. Ya udah bersyukur banget ya. Betul. Okay. Dan ini kan kita kebanyakan kan hidup itu ya waktu saya SMA pun gitu ya, berpikir kan ya udah SMA begitu beres lanjut ke musim yang berikutnya. Nah seperti itu. Nah saya juga ngelihat ada teman-teman juga yang mungkin tidak terkoneksi lagi lah gitu ya. Udah punya kehidupannya masing-masing. Nah waktu itu gua kayak denger kisah si Asjo ini ya. Maksudnya udah kala itu nah aing deh. Begitu dia si Asjo keluar dari sekolah terus putus koneksi dan nggak bisa hubungan karena mereka udah pada menikah. Oke, terus gimana? F-nya apa tuh? Saya mau bulan harap nikah kan kita kan. Iya, tenang aja. Iya. Betul. Nah, jadi terus ya dari rasa syukur, fellowship, impact ini. Impactnya apa tuh impactnya? Kalau fellowship kan udah jelas kita bisa kumpul bareng lagi ya. Ya. Nah, terkadang kita kan udah sibuk masing-masing nih gitu. Nah, kita diingatkan kembali lah bahwa kita punya alma mater dan di situ lintas angkatan kan. Lintas angkatan ini kita bisa jadi dampak buat dede-dede kita. Kita bisa dampak buat teman seangkatan. Ya, salah satunya kita keluarga besar alumni itu udah ngumpulin 7 muda mau 10 ya sekarang calon sarjana dari lulusan SMAK 1 yang kita support pembiayaan kuliahnya ya. Betul. Dan tahun 2026 ke sana tuh kita bakal kayaknya diusahakan setahun 2 ya. Adik asuh. Betul, adik asuh. Program adik asuh. Oke. So, kita bakal ngobrol lagi sama mereka cast and crew dari The Time Travel. Setelah kita dengar lagu ini, pasti lu inget iklan celana jeans ya. The Bombastic from Shaggy. 92,5 Maestro FM. How sweet the sound. Kembali lagi bersama alumni 1997 dan juga featuring us ya. Yes. The Time Travel ya. Cast and crew. Oh, kita ngobrol dulu sama sutradaranya lagi nih. Terus kenapa dipilih si GF ini? Gary-nya aku, terus Freddy-nya si Asjo, terus Isaknya Edi. Kenapa milihnya itu? Oke. Saya milih Gary, Freddy sama Isak itu karena ada beberapa hal kemiripan. Ya. Jadi Gary itu di setting adalah punya karakter opposite dari gratitude. Nggak mau bersyukur. Nah, itu rasanya orang yang cocok memerankan itu Koko. Jadi syukur gitu. Bukan, pas kebetulan perannya itu kalau kalian lihat di film itu hanya peran ya. Aslinya mah sama. Terus si nama mirip. Oke. Terus kenapa dia sama sama? Ya. Jadi ini tuh ada tujuannya sebenarnya. Tujuannya adalah kan Gary, Freddy, Isak ini itu hidup di tahun 1990. Kemudian karena satu kecelakaan, mereka terlempar ke zaman tahun 2025. Gitu. Which is itu ada gap yang besar ya dari teknologi, dari
budaya dan lain-lain gitu. Dan mereka ini adalah siswa SMA dari SMAK 1 BPK Pondok. Gimana lo gimana Tai ketika lo memerankan Ishak nih, gimana nih? Apa kesan lo? Oh, ya ini aja. Jadi memang Ishak tuh dipilih yang Cilepeng gitu ya memang ya? Saya pura-pura blow on. Jadinya saya pura-pura blow on. Padahal aslinya mah lebih blow on lagi. Gimana Tai? Gimana kesan lo waktu memerankan Ishak? Jadi tapi kalau saya lihat sih sebenarnya kita memerankan tuh masing-masing tuh jadi ada improvisasi ya, kayak Theo, kayak Haris tuh jadi saya ikut ke bawah-bawah. Oh, jadi waktu bikin berperan gitu tuh improvisasinya udah selalu beda yang skrip itu. Iya. Tapi tujuannya sama, cerita akhirnya sama gitu. Tapi kita diberi keleluasannya untuk ganti-ganti skripnya, atau nggak berani sih sutradaranya kita? Berani. Terus gitu ya. Tapi kita jarang ngulang-ngulang loh. Iya. One take, two take. Kedua tuh misalnya kalau ada yang tapi jarang ya. Iya, jarang ya. Banyak yang ngulang-ngulang tuh orang lain ya. Orang lain. Udah mau ngulang-ngulang telat lagi datangnya. Udah telat gitu, terus keselnya. Terus kesel sampai udah rekonsiliasi belum lo? Jo, gimana Jo? Memerankan si Freddy ini. Cukup ini ya, cukup banyak belajar lah. Oke. So, gue mau nanya hal lain nih. Gimana kan bikin film kayak gini kan berat ya buat lo tuh kan banyak kesibukan yang lain. Terus gimana kalau misalnya sampai peran figuran tapi telat misalnya, padahal lo peran casting utamanya tapi datang terus tiba-tiba pas syuting tiba-tiba nggak jadi misalnya. Iya, kan udah komit saya mah ya mau beresin. Ya ayo kita beresin kan, kita mau finishing well kan. Kita ketua panitia juga. Iya. Finishing well tuh apa misalnya klimak bareng tuh gimana? Barang-barang semuanya klimak gitu. Jorok. Oke, terus tapi lu gimana? Lu masih akan terus komit sampai film ini selesai? Iya kan udah komit ya gitu dari awal kayak dia ngajakin harus diberesin. Iya. Terus gimana? Sutradara nih gimana? Kemarin dengar-dengar katanya ada yang sampai kita batal syuting karena itu, gimana bisa cerita? Ini mumpung kita terbuka aja nih kita. Pasea nya. Damai gitu. Cukup meninggal lu teh lah. Iya, kita mah. Enggak. Kita mah punch first, talk later. Gimana? Bisa jelasin gimana? Ya mungkin dari ini kan udah episode ke-27 ya. Iya. Banyak juga ya. Gitu. Masih ada mungkin sekitar 3-5 episode lagi yang akan dirampungkan. Ya kemarin memang kita udah planning gitu untuk syuting. Kemudian terkendala memang dari izin sih. Karena izinnya ini biasanya kan kita memang pakai di sekolah, kemudian pakai di mall, sebagai mungkin ada yang sponsor juga. Jadi itu tidak terlalu pas ini bukan sponsor ya, gitu ya. Pas bukan sponsor. Jadi prosedurnya mungkin berbeda ya. Iya. Dan kita berasumsi bahwa itu bakal izin kan ternyata malah enggak gitu ya. Oke. Tapi kita juga udah berusaha mengupayakannya ya. Iya, betul. So kayaknya mah udah tidak perlu saling menyalahkan ya. Mungkin Pak Sutradara mau minta maaf sama pemain ini satu. Oh ya. Maaf ada miskom. Kita finishing well aja. Sekarang gue nggak akan selesai sebelum kalian So Jo, lo mau maafin nggak nih dari tim yang ini gimana Jo? Finishing well, hayu maafin. Iya, benar ya. So, Asjo sama Auksen boleh banget berdiri nggak dua-duanya? Boleh saling pelukan nggak sih? Seluruh SMAK 1 alumni kita melihatnya. Iya dong, nggak apa-apa, ayo dong. Lu nyamperin dah. Lu sebagai yang lebih muda lu nyamperin. Iya. Salah, Luar biasa. Terus sampai ngajak lagi Iya. Ternyata Maestro bisa menjadi acara tali kasih juga ya. Sumbangan bisa di rekening saya. Ya udah. So gimana Atai kesannya waktu mainin peran Ishak ini gimana? Terus jadi, kan ceritanya sempat hilang. Lu kan sempat hilang ya? Sempat hilang. Terus waktu main lu ada perasaan sedih atau gimana nggak sih? Atau biasa-biasa aja? Kalau gua sih ngeliat lu berdua Ju sama lu Tai, lu gua tuh kayak ngerasa kayak
kita kayak jadi saudara ya. Iya betul. Ya. Dan kita kayak jadi teman seusia gitu ya. Iya kayak teman seusia. Ya, kalau gua malah memang seusia. Iya. Kan? Kalau sama si Ajo emang dia jadi tua. Ya. Terus gimana perasaan lu ketika lu hilang nggak bisa ketemu terus ketemu lagi gimana? Jadi serasa dulu kalau itu mah kayak temen sendirian gitu ya, orang lain pada main kita diem aja gitu. Nah seperti itu ceritanya. Oh terus waktu ketemu lagi waktu ketemu lagi tuh happy banget gitu. Ya gue lihat waktu cara lu pelukan sama si Asju waktu di film tuh iya gitu. Ya, kayak orang nggak kayak normal orang gitu. Nggak sebenarnya sakit dipeluk sama dia tuh kenceng. Jadi tapi saya kan acting kan mesti sesuai berjalan. Jadi iya dagu kabaduk gitu. Tapi ya kan video terus on ya udah ada gitu. Tapi padahal itu sakit. Jo, apa paling peran yang scene yang paling lo berkesan dalam hati? Episode 1. Episode 1 yang waktu di rumah gue itu. Iya. Nggak, waktu digendong kamu kayaknya. Dia kan digendong kamu. Kapan? Iya. Oh, yang itu yang di Gedung Merdeka. Di Gedung Merdeka. Enggak, yang waktu gua nyisiran. Iya. Paling berkesan. Iya. Kebetulan kan kita sama-sama botak. Oh iya, di rumah Theo. Dan lu kan dari Bugil lu langsung pakai baju gitu kan ya. Banyak orang dan baju lu kan berotot, banyak orang tuh nyangka gue. Lu asik banget ya. Padahal sekarang rekurusannya emang padahal si Asju. Oke. Lanjut. Apa nih pesan time travel buat pemirsa di rumah nih yang nonton YouTube kali ini? Pesan. Dari ya ini walaupun saya dipercaya buat bikin skripnya, skenarionya, tapi saya percaya ini bukan sebuah karya saya. Tapi ini karya dari 60 angkatan yang bersama-sama gitu ya. Lintas angkatan, pemainnya juga, krunya juga, cameo-nya juga gitu. Masih perlu nggak ke depan talent-talent berikutnya yang bisa ngisi berapa, tinggal berapa, 5 episode lagi? Itu loh. Ya. 7 ya? Kalau ada yang daftar gitu, boleh nggak gitu? Ya, boleh, welcome banget ya. Kalau misalkan ada peran-peran cameo gitu ya. Kalau peran utama segala macam udah habis ya. Peran utama ya. Tinggal cameo. Perlu kan ada tukang cireng, gembel gitu, itu Totor. Jadi dia ada ya. Karena tujuan dari The Time Travel ini. Jadi setan. The Time Travel ini adalah sebanyak mungkin alumni dari berbagai angkatan itu bisa muncul di video gitu. Cari hoaxen. Dan kalau mau promo produknya masih bisa ya, terutama rumah makan. Karena kita paling seneng kalau scene-nya lagi makan ya juga. Scene paling makan paling seneng. Dan itu gue suka bikin salah biar dia ulang-ulang. Ini mau porsi banyak. So, thank you banget. Asju sama Atai mau namain tentang time travel? Seneng banget lah karena kan dan lu jadi artis sekarang. Saya teh happy pisannya gitu ya. Tapi sebenarnya senangnya gini, tiap episode itu kan kita ketemu temennya, terus ada yang jadi cameo siapa, ada yang jadi cameo siapa. Jadi tambah temen, tambah banyak. Ya kenalan sama si ini, ini gitu ya. Jadi temen tambah banyak. Udah gitu kita nampang terus kan, ada di IG terus ya. Jadi memang semua orang sesuai dengan bakat masing-masingnya ya, bawaannya ya. Kayak si Sinta gitu kan diperlukan yang Cilepeng itu pas dia ya. Emang dia memang Cilepeng. Dia tuh mafia apa Cilepeng? Cilepeng. Oh Cilepeng. Mafia Cilepeng. Nah, ngomong gitu ya. Tapi jangan mana sih karena mendengarkan hari ini. Kayak kurang kirim link YouTube. So sekarang kita balik ke 97 tentang cinta yang tak berbalas. Vi, si Gepeng katanya pernah curhat sama lu berjam-jam juga katanya Vi ya. Ya, tapi gue lupa curhat apa. Ya? Tapi yang pasti mah sama dia nih. Banting-banting telepon nih. Oh ya, gimana banting-banting telepon gimana maksudnya? Gimana sih maksudnya? Enggak lah, pada zaman itu mah kayaknya lucu gitu kalau kayak gitu. Kalau sekarang mah dia mau curhat lu, aduh males banget sih gitu ya. Males banget gitu ya. Orang mau berak curhat tuh. Udah, bye. Gimana nutupnya gimana? Tutup aja. Ini gue jadi Gepeng nih. Tolong gue. Udah. Melo banget. Terus zaman dulu mah telepon dehnya nggak ada WhatsApp, nggak ada handphone. Telepon ke rumah ya? Iya, telepon ke rumah berjam-jam. Oh my god. Curhat-curhat ya. Cerita yang nggak nyangkut lagi siapa Tor?
yang Coba cerita. Ini kayaknya ada bintang ada tamu di sini, nih. ada di sini. Ini kita kebetulan kedatangan ownernya langsung dari Maestro. Itu 92,5 FM Maestro FM House with the Sound. Kali ini dengan Steven. Itu kalau di layar tuh di antara Hoxton sama Vivi ya. Nah, orangnya yang senyum. Yang lagi ngumpet. Siapa yang mau cerita tentang Steven nih? Silakan. Wan. Di situ nanti Steven klarifikasi. Waduh. Gimana cerita? Gak tega ya. Gimana? Inisial C dan A gitu. Nggak usah, sebutin aja. Oh, langsung aja. Sebutin aja lah. Ada pemilik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. C-nya apa, Cindy? Oh, bukan. Siapa? Jadi di 97 ada yang segitiga. couple lagi kan? Cuncun. Nah, Anggri dan Cuncun. Oh, si Cuncun yang jangkung itu? Bukan. Beda lagi. Cuncun. Oh, Asa kenal saya. Cuncun asa kenal gue juga. Iya. Pasti dia tahu lah. Anak Sweet Seventeenan Cuncun yang suka pakai scarf itu kan ya. Beda lagi. Oke. Terus gimana Cuncun sama daerah-daerah Cuncun barat? Cewek? Enggak, Cuncun cowok. Oh, cowok. Oh, kalau Cuncun cewek Caroline tuh enggak tahu 9 berapa tuh. Oke, so wait. Terus gimana? Ya pada zamannya Cuncun sama Anggreni gimana? Nah, gua nggak tahu sebenarnya tepatnya siapa dulu. Tapi setahu gua kayaknya bareng deh. Bareng apa? Penuh misteri gini. PDKT ke Anggri gitu. Oh, Stefan sama Cuncun PDKT ke Anggri. Iya. Terus gimana udah gitu? Yang diterima? Kayaknya ada faktor ini ya. Nggak tahu, mungkin dari nanti klarifikasi terakhir. Steven mah nanti aja. Steven mah nanti aja terakhir. Tegang begini ya. Seru nih. Mesti di band. Nanti bisa disensor. Gue yakin nih YouTube-nya nggak akan keluar. Karena yang edit dia baru keluar. Yang edit yang punya Maestro. Ayo, gue nggak sabar. Jadi gimana udah gitu, Bang? Ya PDKT tapi akhirnya yang menang kan Cuncun. Oke. Saya kurang tahu. Nah, soalnya dulu Steven kalau ngapelin dia suka nggak mau bawa mobil dia. Pengennya cuma jalan kaki kan. Cuncun bawa mobil. Kalah modal. Cuncun bawa mobil bagus lagi. Ya. Pertama-tama cinta itu buta. Lama-lama cinta bisa melek. Dia bisa membedakan Honda Accord dan Honda Angkot. Steven, apa yang terjadi Steven waktu itu? Kasih dong mic-nya. Oh iya, ini kasih mic. Halo. Steven, kenapa lu jalan kaki lu pengen nguji sih? Pengen nguji atau gimana? Oke. Ya enggak sih sebenarnya. Ya biasalah dekat gitu kan. Kalau dulu memang saya dari kelas 1 tuh memang duduk bareng sama Cuncun. Satu-satu. Ya satu enggak maksudnya semeja maksudnya. 1-1 atau 1-5 gitu kan. Istilahnya lain musuh dalam selimut kan? Bukan. Musuh dalam kursi gitu. Bukan Darling Cak Hopeng. Hopeng Cia Darling. Gimana terus? Iya, jadi memang sering tiap hari kan ngobrol bareng gitu ya sama Cuncun ya. Dan dia tahu memang saya waktu itu memang PDKT si Ailing ya, si Anggriani, si Ailing. Terus lucu, Cuncun, sorry ya Cun ya, gue cerita. Hari ini gue tahu tema 97 adalah rekonsiliasi. Tadi Asjo sama Hoxton udah, sekarang lu sama Cuncun. Gimana? Udah gitu, si Ailingnya tuh kelas 1-nya 1 apa gitu, gue lupa. Terus udah gitu, Cuncun waktu itu pernah nasehatin gue. Itu bilangnya, Van, lu kalau cari cewek tuh gini gitulah, gitu kan. Nggak taunya kelas 2 dia yang jadian sama saya. Bukan jadian sih waktu itu, dia yang deket gitu kan. Oke. Ya, itulah ceritanya. Akhirnya married sama Anggriani. Dicuncun sama Ailing. Sama Anggriani. Itu sih sebenarnya bukannya apa-apa, tapi emang udah jodohnya aja. Iya. Sama Cuncun sama Anggriani udah jodohnya. Terus apa yang membuat lu jalan kaki ketemu dia? Memang dulu belum bawa mobil, baru bawa mobil tuh kelas 2 SMA kalau nggak salah. Tapi lu nggak mau kesannya kan orang lain suka flexing kan ya? Enggak. Memang nggak ada yang di flexing. Oke. Susah bawa radio kan. Radio Maestro dibawakan itu ya. Oke. Dan sekarang kita udah langsung terhubung sama Cuncun. Dimatiin sama si Cuncun. Oh ya? Iya. Mana Cuncun? Cun, apa kabar Cun? Siap bener suaranya. Cun, lu baru bangun Cun? Baru bangun tuh Cun?
apa? Ini kita 97 lagi ngomongin tentang lu, Cun. Waktu itu lu PDKT sama Anggreni katanya. Dan katanya lu akhirnya bisa jadian sama Anggreni kan, jadi bini lu sekarang ya, Cun ya? Ini siapa ini teh? Ini gua Theo dari 91, kita lagi live di Maestro FM. Oh, Theo. Iya, sama 97, Cun. Masih ingat kan, Cun? Oke. Iya. Lu sama Anggreni ya jadinya jadi istri dan ibu dari anak-anak lo ya jadinya? Ya iyalah. Iya. Enggak, kita mau ucapin selamat aja, Cun. Kenapa selamat? Iya, selamat karena lu pemenangnya, bukan si Steven. Wah, kacau. Kenapa, Cun? Kacau. Iya. Nanti Oke. dengerin radionya, dengerin. Nah, sekarang lu kebetulan Steven ada di dekat kita. Lu mau ngomong apa sama Steven? Silakan. Ngomong apa ya? Iya. Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, sorry ke atau apa ke, walaupun memang sama Tuhan dijodohin lu sama si Anggreni, tapi kan senggangannya tuh kan si Steven duluan yang suka. Sorry ke apa ke? Itu mah harus nanya ke orangnya langsung atau Gitu ya. Iya. Tapi gue sebagai laki-laki gue salut sama lu, Cun, karena lu tahu apa yang lu inginkan dan lu memperjuangkannya. Ya. Waduh. Iya. Selamat ya, Anggreni ya. Oke. Cun, nanti kita kirim link YouTube-nya, Cun ya. Iya. Oke. Bye, Cun. Cun lagi pakai sarung. Siapa ini? Ini halo? Ini siapa? Lagi nonton. Lucu banget Ujuk-ujuk ya. di Jadi telepon. sekarang udah beres ya urusan Steven sama ya. Steven juga sama istrinya kita juga memang jodoh ya. Udah jodoh. Lagi pula dia angkatan berapa istri lu sekarang? Dari dia dari Angela. Lulusan tahun? Dia sebenarnya angkatannya 96. Tapi umurnya di bawah saya 4 tahun. 4 bulan, sorry. Iya, 4 bulan ya. 4 bulan. Kan? Lu dapat mudaan kan? Lepasin Anggreni lu dapat mudaan. Yeah. Oke, Anggreni lebih muda. Aduh, salah aja. Salah. Soalnya tadi ngomongnya bedanya 4 bulan. Aduh. Iya. Tapi dibanding box sekalian lah ya. Dibanding Anggreni kita lebih ini. lebih apa? Apa kelebihan? Dia sebagai istri lo. Apa kelebihannya dibanding? Ya udah itu jodoh gue. Oke. Luar biasa ya. Aduh, Vivi sendiri ada luka lama nggak? Nggak ada, gue mah aman semua. Oh iya, Vi? Gitu ya? Jangan dipendem, udah keluarin nggak apa-apa. Gitu. Papa udah jauh tuh. Jangan nanti pelihara lagi. Dulu kan lu nggak semenarik sekarang ya dulu ya. Lu by the way kan Edwan sama Sharon nih seangkatan ya. Asju juga sama seangkatan tapi tetap nggak jadi ya, tetap sama seangkatan ya. Victor sama yang lebih muda 98. Feni sama 96 ya. Lebih tua 1 tahun. Vivi sama Smak 1 juga? Bukan. Oh bukan. Hoxton sama 91. Sama Smak 1. Hoxton sama Smak 1. Bukan Smak 1. Steven sama Smak 1. Bukan. Iya. Kalau Atai? Bukan, saya. Bukan ya. Iya, oke. Sama orang. Kamu? Bukan. Oke. Aku juga bukan. Tapi senggangannya ada usaha lah, Ju ya. Lu kalau misalnya lu nggak dapat ya 97, 96 juga bawahnya nggak makin dapat, lu turun harga dikit ke 90, 91 gitu. 91 masih ada loh belum merit. Ju, bukan apa-apa Ju. Emak gua mangkong gua tua emak gua 10 tahun loh. Iya. Mau loh, yang 10 tahun ada. Angkatan 87 mau. Kita balik lagi nanti dengan 97 dengan angkatan urang we 92 lah. Dengan 97 kita mau dengerin satu lagu yang mengingatkan kita pada zaman request waktu itu ya. Baby I Love You Away from Big Mountain. Dengan 2,5 FM Maestro FM How Sweet the Sound. Kita masih bersama dengan 97 yang rame. Itu kita mau cerita seorang satu ceritain siapa teman kalian yang kalian inget ya, apa kekhasan mereka. Dari siapa tuh pertama tuh dari Sandy sama Lilian kali ya. Sandy sama Lilian. Gue inget waktu zaman Sweet Seventeen tuh selalu misalnya gini, Vivi, siapa Vivi sama siapa teman dekatnya? Memang udah ada ternyata. Oh, misalnya Siaran sama siapa? Sama Edwan. Giliran
Lilian sama siapa? Semuanya Sandy. Si Lilian nggak mau kan, ya waktu itu ya. Tapi akhirnya merit juga mereka ya. Nah itu gimana tuh ceritanya dan? Nanti kan dulu siapa sih main dulu ya Fen? Siapa gitu? Gua seles sama si Lian. Iya. Gimana? Enggak ada, pokoknya waktu pas kemarin itu apa? Dari si Bu Oni tuh inget kan dekat tuh Lian di Cikawao. Iya. Suka ini juga si Liannya nggak mau. Iya dianterin sama Sandy gitu, Liannya nggak mau. Pokoknya mah. Karena nggak cinta ya. Iya kali ya. Terus tiba-tiba apa yang membuat dia jadi jatuh cinta sama si Sandy tuh? Lu tahu sejarahnya nggak? Apa yang membuat? Nggak tahu kenapa sih tiba-tiba jadian. Gue juga nggak ngerti. Pokoknya si Lian pernah ngomong, ya gue pokoknya nggak mau itu, tapi akhirnya jadi juga sama si Sandy. Iya. Makanya gue juga sama gitu. Gue juga pernah naksir cewek ya. Terus ceweknya tuh akhirnya ngomong nolak. Pas begitu akhirnya gue gigihkan setahun, terus pas mau tiba-tiba pas nonton dia gini, gue langsung nggak usah. Tiba-tiba gue kehilangan rasa cinta. Gue bilang sama dia, lebih baik mana? Kehilangan orang yang lu cintai tapi rasa cinta tetap ada, atau lu masih ada pasangan tapi kehilangan rasa cinta kayak gue. Gitu. Nyesal tuh dia. Apalagi dia sekarang lihat Facebook, lihat anak gue, matanya belok-belok. Kalau sabar anak dia belok. Aduh. Terus siapa lagi tuh selain Sandy Lilian, siapa lagi cerita di 97? Siapa lagi ya? Alec Princess gue inget. Alec Princess. Alec mana? Alex Kisem. Kan dulu kan sama Princess, Oces. Alex kejar Oces. Alex Benedict. Iya, gue masih inget anak karate soalnya. Iya, dulu ada Alex sih gue paling keingetan soalnya dulu dekat sama Alex. Kalau malam main ke rumah gue ya dengerinnya lagu metal bareng. Oh iya. Gambarnya tengkorak. Terus gue inget waktu Fanny ulang tahun dulu kan gue. Alex nanya, si Fanny ulang tahun kasih hadiah yuk. Kasih hadiah apa, Alex? Gue dia gambarin Tasmanian Devil gitu. Terus sama dia kasih gantungan, kasih apa. Kasih aja ke si Fanny, lucu banget si Alex. Sampai gitu, hari dan itu membuat Fanny nggak naksir banget sama Alex. Apaan sih? Kan gue yang ngasih gue. Lu yang ngasih. Alex nitipin gue. Wow. Ya Alex. Nah Alex dulu Si seneng. Alex gue ingat dia pernah ngomong waktu itu. Zaman kan handphone baru-baru tuh 97. Dia bilang, kalau ada handphone bisa suaranya Metallica kayak gini, gua beli gitu. Padahal jadi kenyataan kan sekarang bisa suara apapun. Sekarang si Alek ngapain? Alek perasaan arsitek ya apa ya? Iya. Iya bener ya arsitek. Alek di OJ ya kalau nggak salah. OJ apa? Itu yang tempat kafe yang di Cimbuluit atau di mana gitu. Oh, dia buka kafe atau gimana? OJ Tavern itu. OJ Tavern. Oh itu Alek di sana. Alek di situ. Ntar kok sana main. Sama Yongki juga berarti Yongki ya berarti. Iya. Yongki mana? Yongki masih bandar. Yongki mah tapi 96 ya. Yongki 96 tapi mainnya sama Alek ya. Alek Hansen dulu siapa sih si Arya. Iya, kok bisa itu bertiga serangkai mereka apa nggak naik? Nggak naik. Si Alek yang nggak naik. Oh. Dulu gua 24 tuh bareng sama dia sama mereka semua makanya soalnya disetrap. Dulu ikut karate duaan tuh si Alek sama si Yongki tuh cengengesan doang. Tapi lucu gua suka sama mereka tuh. Suka banget mereka. Yongki terakhir ketemu di BSCC ya, dagang komputer ya. Iya. Tapi terakhir kalau nggak salah Yongki mah di Jakarta properti nggak salah. Sekarang ya. Properti. Wow, luar biasa ya. Terus siapa lagi cerita yang menarik dengan 97 nih? Aduh. Friendly. Oh, Friendly mana? Friendly dulu ini yang panggil lu yang panggil tante. Sini yang panggil tante. Jadi GM gue nggak ingat. Lu dulu. Oh, gue paling ingat satu lagi si Edwan main ini lawan Sandri. Ultraman. Ultraman. Si Sandri. Terus inget nggak ya waktu pas itu si Sandri ke papan tulis terus yang di itu sama korek. Gua nggak tahu kayak itu. Sandriku ya, Sandriku. Iya. Itu pemain time travel kemarin. Yang cek-cek itu. Dulu kalau sama Edwan tanding jadi Ultraman. Oh iya. Ngapain tuh? Karena dia sering jadi robot-robotan. Oke. Lu ngapa-ngapain tuh? Sama mobil si kuda. Ngapa-ngapain tuh? Kumaha jadi Ultraman jadi. Oh, ada Sandrinya. Kuat-kuat gitu. Oh my god. Iya ya. Oh, Friendly jadi GM-nya Jarum ya, itu hebat ya. Iya, dia karir kayaknya di Blibli juga ya kayaknya. Iya, di Blibli. Wow. Pokoknya Jarum aja dia. Dulu kayaknya ya culun lah kayaknya. Iya. Pas ketemu lagi udah kerja. Iya. Jadi udah manajer. Emang. Cincin gede. Oh, wow. Terus kan brand rokok lah ya. Rokok juga. Iya. Itu. Wow. Nggak tahu sekarang. Kalau mau jadi manajer main Ultraman.
Gitu. Oh, Henry mah nggak jadi. Bedanya. Sepengetahuan gue sih selama dari reuni ke reuni gue perhatiin orang-orang tuh ya yang biasa badung ya, yang nakal, yang urakan yang itu jadi orang sukses semua. Karena hidup itu nggak cuma perlu IQ tapi perlu EQ juga ya. Ya, emotional quotient memang penting ya. Oke. Oke, terus cerita siapa lagi? Fanny ingat siapa nih? Ingat teman yang unik. Enggak, dulu mah ingat itu aja kalau lagi PPKN kita dibarisin suruh ngafalin apa ya? Zaman-zaman dulu. Oh, butir-butir Pancasila. Iya. Zaman dulu. Iya. Yang gue ingat enggak kelas 2 ya? Bu Katrin? Bukan, si Bu Sumi. Ingat nggak? Ibu Sumi, kenapa Ibu Sumi? Iya, yang kita nulis contekan di ini tiba-tiba pindah katanya. Oh. Ya, jadi nggak sempat. Oh my god. Udah ditulis di meja. Kita mah nggak suka nyontek. Kita mah nyonteknya dari temen aja. Lu udah nulis di meja contekannya, tiba-tiba pindah geser mah. Problem. Wow, lucu ya Vivi ya. Iya, cantik-cantik, busuk ya. Apalagi Vi, cerita lu di sekolah ini kita udah mau pindah ke guru nih. Oke, silakan. Guru, apa yang kesannya apa lagi nih? Guru, Sharon ingat nggak siapa guru yang berkesan? Pakeng. Suka nyuruh cewek yang hapus papan tulis tuh. Oh, biar apa? Nggak ngerti, pokoknya emansipasi jadi cewek yang kudu ngapusin papan tulis setiap pelajaran dia. Iya. Kalau gue sih seneng suruh cewek papan tulis. Nggak ada liatin. Iya. Terus dulu si Hakling tuh suruh ngapus papan tulis. Iya. Indah. Terus siapa lagi? Cerita apa lagi nih tentang guru, tentang apa? Nggak ada yang jadian sama guru? Ada. Siapa? Tapi guru SMP. Guru SMP. Oh, Yeni. Oh, Yeni gue pacaran sama guru. Sama siapa? Pamul. Dan merit akhirnya. Iya. Wow, berhasil ya. Enggak, maksudnya gurunya cewek, muridnya cowok nggak ada ya? Gak ada. Gak suka daun tua ya. Aduh, terus cerita siapa lagi nih? Cerita teman-teman kita yang unik-unik tapi berhasil hidupnya. Si Concong ngapain sih hari-hari? Oh, Concong. Concong. Gue ada satu teman dulu namanya si Hendra Chong tuh, jagoan. Jadi dulu gue pengen masuk ITB, ya bareng sama dia, gue deket banget sama dia. Nah, terus gue nggak masuk ITB, dia masuk. Hari ini dia kerja di Apple. Oh ya? Dia kerja di Apple, ada di Boston terakhir kemarin 2 tahun lalu ketemuan di Boston. Waduh. Dan gue liatin, wah gaya banget si Cong-Cong. Udah gaya. Lente gitu. Dulu suka digangguin ya, paling suka digangguin dulu si Cong-Cong ya. Oke. Wow, terus siapa lagi cerita? Si Marta juga kan? Oh, Marta. Marta gimana Marta, Vi, ceritanya, Vi? Ya, tiga berapa sih sama Marta? 31 sama kita. Kan dulu nyontek sebalik sama Marta. Profesor. Jadi profesor. Di mana? Di Jepang dia sekarang. Oh iya. Apa? Tentang apa? Ilmunya bidang apa? Nuklir atau apa? Dulu kalau nggak salah dari IPB, soalnya Marta pertanian kayaknya dari mungkin IPB. di daerah situ. Orang mah SCG WTR itu sama profesor. Baiklah. Gila ya. Tapi kebayang nggak sih Marta dulu nyontek bareng kita, atau jadi profesor? Gue kaget sih Marta jadi profesor. Oh iya. Giliran bikin PR ya. Ini PR susah banget. Ya udah setengah ewang lah gue. Kalau ngerjain sendiri nggak bakalan kelar soalnya. Marta sekarang di Jepang. Di Jepang. Jadi profesor. Bisa lo telepon nggak sih Marta? Nggak tahu. Ada sih nomor teleponnya tapi nggak tahu ya. WA dulu aja kita. Jam berapa sih di sana? Asal bodoh bangunin aja. Beda sejam. 2 jam lah ya. 2 jam apa sejam gitu. Terus siapa lagi? Yogi. Oh, Yogi. Yogi kenapa Yogi? Jadi pendeta. Jadi pendeta. Oh ya. Apa yang membuat? Wah, dulu nakal banget gila si Yogi. Nah, dulu kayaknya yang kerahnya dinaikin ke atas. Ininya gelut. Jika pemain anjing bola buka 2 gitu. Pemain bola Manchester United dulu yang kerahnya suka Cantona. Terus dia ini dulu bergajulan gitu ya. Terus tiba-tiba mendapat hidayah ya dia ya. Langsung jadi apa yang membuat dia jadi pendeta? Enggak tahu. Terakhir gua ketemu Yogi jadi pendeta. Pendeta ada di mana? Di mana ya? Gua pernah ketemu di Pascal, gua pikir di FG ya. GBI Sukawana. Oh, GBI Sukawana hebat. Di GBI Ada Sukawana. satu lagi kan GBI Sukawana yang jadi pendeta. Hebat. Oh, Nathanael jadi pendeta. Oh ya. 3 berarti ya. Moshi.
Marta. Siapa tuh? Siapa nih? Oke, Marta ini sama Theo dari 91. Kita lagi live di Radio Maestro nih, lagi bareng sama teman-teman kamu di 97. Ada Sharon, ada Edwan, ada Asju, ada Victor, ada Fanny, ada Vivi, ada Steven juga. Oke. Oke, halo semua. Aduh. Marta, kita lagi ngomongin kamu, Marta. Kamu tuh pendidikan terakhir apa sih? Katanya profesor ya? Profesor. Apa sih? Sekolah apa sih kamu terakhir? Saya lulus PhD di food science. PhD? Apa sih? Apa sih kata apa? Poor, hungry, and dirty atau apa? Bener sekali. Atau enggak? Kayaknya ini kebanyakan belajar. Permanent head damage ya. Okay. Marta, kamu di bidang PhD di bidang apa? Food science. Food science. Wow, kamu hebat banget sih. Terus gimana cerita bisa sampai ke Jepang, Marta? Ceritanya dulu ikutan pacar saya. Oh, pacar kamu orang Jepang? Bukan, jadi dia datang ke ambil S2 di Jepang, ya saya ikut aja gitu. Oh, dia juga pintar juga gitu kayak kamu ya? Saya nggak pintar, kata siapa pintar? Iya. Aku juga cuma nebak doang sih. Soalnya kata teman-teman kamu tuh dulunya nggak pinter. Waktu dulu kamu sekolah katanya PR juga dibikinin sama si Fanny katanya. Fanny? Iya. Kita bikin barengan maksudnya. Iya, katanya kalau PR tuh berdua masih Fanny, separuh Fanny, karena lu udah nggak mampu mikir, Fanny yang terusin gitu. Betul. Otaknya setengah-setengah. Iya. So, terus apa yang paling berkesan buat kamu, Marta, buat tahun 94 sampai 97 kamu sekolah di Semak 1? Paling berkesan apa ya? Punya teman-teman yang seru-seru. Iya. Dan guru yang galak-galak. Iya. Wow. Udah lama tinggal di Jepang? Udah 20 berapa tahun ya? 20 tahun. Wah, lama banget. Coba ngomong Jepang dong. Ngomong Jepang dong, apa sih? Gimana Gi? Gua mau ngecek. Coba apa? Kimuchi. Gimana? Konnichiwa, Maruta desu. Yoroshiku onegai shimasu. Beneran lu kayak orang Jepang lu, Marta. Bener. Iya. So, udah di sana udah beranak pinak di Jepang? Anak satu, lahir di Jepang? Iya. Asik banget ya. Oh, oke deh. Ini Marta, aku harus tutup teleponnya nih. Suaminya Vivi telepon. Iya. Oke. Iya deh. Oke. Suami Fanny. Oke. Iya. Apa nih? Kapan pulang lo? Ngomong aja dulu. Iya. Marta, thank you banget ya Marta. Sukses Jepang ya. Sama-sama. Arigatou gozaimashita. Bye-bye. Keren banget 97, asli keren banget. Hebat banget. Sugate orang Jepang ya. Marta udah tinggal 20 tahun loh ya di Jepang ya. Emang dia pinter ya. Food science kebetulan dia. IPB dia. Wow. IPB jadi kalian bilang pulang nanti sama anak-anak di kalian di rumah, bilang nih papi mami daddy sama mami kasih tau kalian ya, kalian nggak usah terlalu pintar-pintar tuh teman papi mami dia bodoh akhirnya jadi pintar akhirnya jadi PSD dan akhirnya mereka bodoh anak-anak lo dan akhirnya mereka nggak jadi orang. Nanti kita bakal balik lagi dengan mereka 97 dengan kita mau dengerin tentang Marta, the most beautiful girl in the world. Wow, 92,5 Maestro FM House with the Sound. Ini kalau misalnya kalau gue lihat nih angkatan ini agak unik. Uniknya. Dari tadi kita kan gue ngeraba-raba nih. Gue sengaja nggak mau nyiapin pertanyaan buat mereka. Gue pengen tahu ya. Nah, pas gue ngobrol tentang mereka kayak susah, reluctant mau jawab susah. Tadi kita ngomongin orang, mereka lancar gitu. Mereka senang banget ngomongin orang dan rada ngekeak ya. Oke, kalau kita ngomongin batur gitu ya. Kita teruskan ngomongin batur. So, kita ngomong tentang siapa tadi? Apa sih yang tadi ada pernah di hati Asju? Maria Fanny. Oke. Gimana Jo? Coba. Tuh kan hese gitu. Edwan ceritain Edwan aja yang cerita soalnya dulu kelas 1 ya, kelas 1 kita sekelas, kelas 1 SMA. Terus gua bercandain dia. Gua bikin surat
pura-puranya dari si Maliavani ya. Bahwa si Maliavani suka sama dia. Gua yang nulis, gua tulisin beda. Tapi lu nggak ngomong sama si Asu kalau itu bukan Maliavani? Nggak ngomong? Enggak. Terus dia dapat suratnya, terus dia bilang ke gua. Padahal gua yang bikin surat. Iya, kumahanya si Maliavani. Udah gitu ya, gue nyamperin si Maliavani teh apa? Hah, kenapa? Si Maliavani kan soalnya nggak berbuat ya. Iya. Tapi lu gimana waktu itu? Lu nyamperin Maliavani mau ngapain cerita Ju? Mau konfirmasi ya. Konfirmasi, iya. Gimana kita mau terusin nih? Terus Maliavaninya belaga-blogo gitu ya? Iya, belaga-blogo. Terus lu bikin lagi skim berikutnya, Wan. Lu cerita lu enggak. Kapok ya ternyata ya. Cukup sampai situ. Aduh, cantik Maliavani. Ju, cantik gak? Cantik ya. Semua wanita cantik kan. Berarti nggak ada di hati dia. Emang nggak naksir, kelihatan sih Asju mah ya, kelihatan. Oke. Kalau Ju, saya cantik. Berarti memang nggak naksir. Oke. Terus siapa lagi? Kita mau ngomongin siapa lagi? Adam, katanya dia dokter. Iya. Dokter apa tuh Adam? Dokter apa ya? Tadi sih mau kandungan. Enggak, kata dia mau kandungan tapi dia nggak jadi kandungan. Kenapa, Vi? Ya Kenapa dia mau jadi kandungan terus nggak jadi? Back pain ya kalau nggak salah mah. Hubungannya? Karena kudu nong-nong gitu kan berat ya. Gini kalau disuruh gini aduh back pain. Mesti nambah bayi tuh ke iya meren. Bukan, pas lagi meriksa tiba-tiba kata ceduk. Beneran kan ceduk tuh. Benar, aduh. Iya. Terus si Adam praktek di mana sekarang? Santosa. Wow, hebat ya. Hebat, gue suka salut sama dokter nih, mereka memang menolong. Ada pasangan dokter juga kan di kita. Serius. Siapa? Jonathan sama Lindawati. Lindawati sama Jonathan. Itu radiolog dan Lindawati internis. Internis. Dua-duanya senang merawang ke dalam tubuh orang ya. Dua-duanya senang merawang ke dalam tubuh orang ya. Internis sama radiolog. Daniel nggak tahu. Daniel apa ya? Kalau dia mah dia S2-nya itu manajemen rumah sakit gitulah. Jadi dia bukan spesialis tapi dia lebih ke manajemennya. Terus dia sama siapa meritnya? Seangkatan juga? Enggak, seangkatan ya? Enggak ya. Enggak ya. Oke. Yang berbau rumah sakit lagi? Siapa lagi? Dokter masih gitu kali ya. Dokter sih nggak sebanyak angkatan 84 ya, 84 kan 30 dokter ya. Kalau 97 mah kan asuransi ya. Asuransi. Iya. Memang angkatan memang waktu asuransi properti sebenarnya. Iya. Jadi kayak memang zaman dulu orang tuh kalau tahun 60-an ya, 60-an 70-an insinyur. Kalau punya calon mantu tuh insinyur. Tahun 80-an bankir. Kerja di bank selalu tahun 90-an itu mulai agen asuransi. Agen asuransi. Tahun 2000-an agen properti dan asuransi. Iya. Wow, luar biasa karena memang mereka menang di komisi ya. Mereka menang di komisi. Mereka pantang menyerah kayaknya mereka. Ya, lagi cerita diri lo ya. Ditolaknya datang terus. Mereka tuh punya mentalitas tahan banting. Tahan banting. Dihadapin anjing juga terus. Datang terus ya. Hebat. Jadi terus, ngerti dog food naon menggunakan gitu. Wow, terus siapa lagi cerita apa lagi tentang 97 nih? Lulusan 97. Robin tuh di blacklist ya. Robin kenapa? Di blacklist sama Vivi. Di blacklist sama Vivi. Oh iya, enggak. Enggak gimana Vivi? Gimana cerita? Vi. Ayo cerita. Udah lepasin, keluarin. Nembak lo. Vi, Robin nembak lo, Vi. Ntar gue di blacklist. Mau konfirmasi langsung nggak sama Robin? Boleh. Nah, coba ditelepon, coba. Gimana ceritanya sih Robin? Memang ada apa sih? Tanya langsung aja nanti. Jangan. Coba tanya dulu. Coba. Sok ditelepon mau dia di Aussie. Oh, di Aussie. Halo. Robin. Bentar sini dia, bentar ya. Coba. Oke. Hai Robin. Halo. Robin, aku nih Theo dari 91. Aku nih lagi siaran live di Maestro FM 92,5 FM. Aku lagi bareng sama teman-teman kamu, teman-teman lulusan 97. Ada Sharon, ada Edwan, ada Haris, ada Victor, ada Feni, ada Vivi. Halo semuanya, kabar? Baik. Ini lagi di negara mana nih? Di Australia, di kota mana nih?
kita di Sydney. Di Sydney ya. Oke, so kita mau cerita katanya ada kisah kasih lu dengan Vivi. Apa yang terjadi, Robin? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini saya udah married. Nggak apa. Cerita jangan dari sisi lu, dari sisi Vivi aja. Dari sisi Vivi, nggak ada apa-apa. Apa yang membuat lu menarik si Vivi waktu itu? Waktu SMA? Waduh, nggak inget banget saya. Oke. Iya. Tapi kalian nggak sempat jadian atau gimana? Pernah nembak Vivi atau gimana? Nggak pernah. Ada bini lu sebelah lu ya? Karena emang nggak pernah anyway. Anyway nggak pernah. Oh jadi si Vivi kegeeran doang ya? Iya benar. Iya. Ada yang boleh sampaikan sama teman-teman 91 nih? 97. Semua lagi pada dengerin nih, Robin. Jadi salam dari Sydney aja, semoga semuanya sehat dan happy. Oke. Robin di Sydney kerja atau bisnis atau apa, Robin? Saya kerja di mana, Robin? Iya. Saya kerja bagian finance di Woolworths. Oh, di Woolworths, di Wally. Iya, di Woolies. Masukin barang ke kresek hitung bukan? Enggak. Supermarket Woolies itu. Iya. Bosnya lah ya, GM-nya lah. Oke. Ntar kalau aku Wulinya di dekat mana? Wuli dekat mana? Wulinya di kantornya di dekat rumah sih, di Northwest. Oh. Jadi itu di head office. Iya di City ya, Iya. Iya. Ntar kapan-kapan kalau gua ke Sydney cari lo ya. Ya, gua cerita lagi tentang TV. Enggak on air. Kita off air ceritanya, oke? Thank you Robin, sukses selalu ya, Robin. Oke, thank you. See you, Mike. Okay, thank you. Sama istrinya. Vivi, apa sih? Gimana ceritanya sih yang sebenarnya? Ayo, kayaknya asli deh yang. Coba Gimana, diterjemahkan. Nggak ada apa-apa kok. Iya, I know. But kenapa tiba-tiba muncul nama Robin dengan Vivi di hubung-hubungan? Kenapa? Kalau nggak ada cerita kan nggak mungkin cerita kan ya nggak sih? Coba. Mirip lah sama Gepeng ya. Kalau telepon sama saya, Ju, kumaha si Vivi? Berarti tadi ada istrinya ya. Iya. Gelis pisan poe ieu cara. Gitu ya. Wow. Tapi kak gitu. Gimana sih Vivi? Kumaha si Vivi gelis pisan poe itu. Vivi, dengar gitu gimana kamu rasanya? Biasa aja sih. Iya. Wow. Tapi udah, ntar gue di blacklist tau nggak? Kalau nggak lu tinggal di Australia, lu di Sydney sekarang lu. Lu belanja di Woolly gratis lah. Kalau nggak potongan pegawai 50%. Lumayan loh. 20% dapat loh ya. Woolly. Iya. Nggak nyesel sama Robin nggak jadi. Tapi waktu itu sempat ada hati nggak masih Robin? Nggak ya. Kalau ada pun nggak akan ngomong. Dari pandangan mata lu nggak gitu. Oke. Cerita yang lain lagi. Gila ya, 97 ini banyak yang telepon live. Oke. Teguh. Kenapa Teguh, Tor? Oh, Teguh kepala sekolah. Iya. Itu 31 kita, Teguh nggak 31, naik kan? Iya. Teguh nggak naik aja bisa jadi kepala sekolah ya. Dan 2 kali jadi dosen dekan. Yayasan. Oh iya. Yayasan ya. Dan dia jadi kepala sekolah salah satu yang terbaik kan? Oh iya. Betul. Hebat. Tapi sekarang BPK yayasan. Iya. Dulu Trimulia terus sekarang BPK ya. Terus mana lagi, siapa lagi yang unik-unik dari siapa lagi? Sampai ingatnya sekarang kita balik dulu sama time travel nih. Ke depan nih ada episode apa yang mau dibuat yang bombastis. Katanya bakal disatuin filmnya di satu film panjang atau enggak jadi? Ya, jadi rencananya kalau ini kan potongan mini series, tapi nanti setelah Pesta Diamond itu kita akan satuin jadi satu movie. Jadi satu movie. Jadi lu orangnya 97 ya, Thor. Lu 97. Lu mesti bye-bye lah masih Asju. Ntar lu telepon dia, lu harus lewat manajemen. Iya. Dia artis bentar lagi makin meroket aja. Iya. Terus time travel dalam waktu dekat bakal gimana? Ya, ini kan kisahnya adalah perjalanan Gary, Freddy, Ishak dalam mencari jalan pulang ke tahun 90 lagi. Gitu. Akhirnya mereka bisa balik nggak?
Nah itu harus Lihat. tonton Oh. episode-episode. Dengar-dengar katanya cast and crew-nya The Time Travel bakal muncul di Pesta Diamond ya, di live ya, secara live ya katanya. Iya. Betul ya? Iya. Waduh, jadi kalau para penggemar mau ketemu sama si Asju, terutama yang cici-cici yang belum married, silakan cici-cici boleh ketemu sama Asju ya. Saya Boleh. ada kontaknya, Boleh, kontaknya. boleh nanti masih cute loh ya, boleh masih kalau cium-cium Asju belum ada yang marah. Iya. Atas siapa Siapa? Pembantu lo? Luar biasa. So, Shanti yang tadi disebut itu Shanti? Shanti yang baru married lagi. Asik, selamat ya Shanti ya. Sian, selamat Sian. Happily ever after Sian. Waduh. Kenapa lo nggak sama Sian aja, Ju? Ya udah dilewat kan. Bukan dilewat. Waktu dia kosongan lama, lu aja kelamaan. Iya. Apa lu nggak pede? Nembaknya. Lu nggak pede atau gimana? Kurang cepat. Bukan kurang cepat, lu lambat, Ju. Seneng ya kayak Kas, Ju. Oke, so kita masih punya waktu 1 menit. Bertahan lagi 4 menit lagi kan. Kita punya 1 menit lagi. Silakan kalian sapa-sapa teman-teman 97 yang lain. Silakan nama-namanya silakan sapa. Panggil. Masing-masing dari Sharon deh. Kirim-kirim salam buat siapa? Salam buat Yelia aja. Yelia. Iya, Yelia pendeta juga. Pendeta dia. iya, yang jangkung itu kan ya. Jangkung. Iya. Gading. Iya, Gading. Bener Iya, ya? iya. The Madeline. Iya. Iya. Suaminya Martin ya. Martin. Iya, orang Medan. Gue ingat tuh semua. Pokoknya gue sampai dari mulai tukang parkir sama hamba Tuhan, gue tahu gosipnya. Terus siapa lagi? Edwan mau siapa? Siapa ya? Ciung deh. Ciung. Asik. Kumaha kabarna An? Tuh ada di bekas rumahnya ada tulisan ya apa? Di sini nggak ada Ciung Wanara. Gua kenal banget rumah itu, dulunya panti pijat Mekarjaya. Oke. Perlu disebut ya? Iya dong. Iya. Berarti dia nggak mijat di situ ya? Enggak, gua yang suka pijat. Ya, sama si Neng. Oke. Kalau gua datang, Neng kerja. Ju, salam untuk siapa, Ju? Aduh. Salam buat Gepeng, Edwin, Yana, Otong, terus siapa lagi yang suka di grup teh ya? Oke. Udah cukup lah. Victor, salam buat siapa? Gue juga salam buat Gepeng sih. Gepeng. Iya. Salam buat siapa Gepeng lagi? kita tunggu ya Gepeng ya. Bethesda. Dengerin loh. Bethesda dengerin loh. Siapa Bethesda ya? 98. Iya. Tapi selera Bethesda mirip-mirip ya, Kusma lo gitu. Mirip-mirip. Tipe-tipenya ganteng-ganteng semuanya. Iya. Oke, Fen, mau titip salam buat siapa, Fen? Karin kali ya, Karin, Hani kan? Hani. Udah lama banget gak ketemu. Ini udah lama nggak ketemu. Oke, Vivi, salam buat Robby. Jangan dong. Jangan. Udah buat Silver Shock aja deh. Kenapa? Buat Silver Shock dulu waktu pas apa ya MG ya? Oh, Silver Shock itu nama apa? Grup Oh itu Siapa yang aja? cewek-cewek yang suka bikin heboh-heboh itu yang bikin iklan We are the Biddies gitu. Bukan beda ya? Grup dance. Oh grup dance. Oh, grup Silver dance Shock. katanya. Iya. Silver Kenapa Shock. Silver Shock bikin orang shock ngeliat pakaian lo ya semuanya? Iya itu kan pakai Seksi. silver bajunya. Manusia silver sekarang ya. Masih ada nggak videonya? Steven. Video yang dulunya masih ada nggak? Ada kali ya. Zaman dulu masih. Kalau ada pakai. fotonya bagi-bagi dong. Nggak ada. Iya, oke. Steven mau salam-salam buat siapa nih Steven? Buat Yefta di Bali ya. Yefta, terus Daniel Tristo, Aang, Anggri mah sama Cucu udah lah. Sama Yoyong dulu kita barengan. Yoyong Liadi dulu barengan ini apa? Paduan suara. Oke. Paduan So, suara. thank you banget sekali lagi 97 udah datang. Thank you banget. Thank you banget. You're the best. Tiap angkatan pasti punya warna dan angkatan-angkatan warnanya paling aneh ya. Ngomongin orang lain. Udah biasa. Thank you juga buat Hoxen, sutradara kita dari The Time Travel, juga buat Edi Atai, juga buat Thank you Asju, juga buat Felix nih, nggak Rafael. kelihatan Felix nih. Dan semuanya dari Time Travel mengucapkan jangan lupa nonton terus ya. Episode berikutnya itu tayang setiap hari Sabtu ya? Sabtu malam. Tiap Sabtu ya. Caranya gimana sih kalau kita bisa dapat tayangannya tuh? Caranya? Bisa di link bio ada
Di sana ada di KBA Smak 1 BPK. Ya. Di Instagramnya ya. Kalau di YouTube-nya? Di YouTube-nya juga sama. KBA Smak 1. Ngetiknya gini. KBA Smak 1 BPK spasi time travel. Muncul langsung. Ya. Dan ingat nonton dari episode pertama dari Terbakan. Terus ada blooper. Kalau yang belum. Iya. Udah pada nonton belum sekalian semuanya? Udah dong. Nonton lah ya, nonton ya. Oke. So, terima kasih banyak buat semuanya dari Kaca Piring 12 Bandung. Saya Theophilus Tianto. Thank you banget buat semua yang udah hadir. Thank you buat 97 ya, Robin, stay put. Oke. Marta juga sukses ya di Jepang ya. Dan juga buat Gepeng ya. Ya. Juga buat siapa lagi tadi? Tetap semangat. Dan juga buat Maria Vania juga salam ya dari Asju. Ya. FIFA forever. Oke. So, sampai jumpa lagi. God bless you all.